Dulu ya ayatnya ya, bersama-sama 3, 2, 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, baik. Nah, saudara, kalau ini saya ambil temanya seperti ini, jadi bangkit, kalau di Padiko kan bangkit, tahun untuk bangkit dan menjadi teranglah. Tapi kalau kita melihat di dalam Yesaya 60 ayat 1 ini, maka kata bangkit itu ada akhiran lah, ya. Kemudian di dalam kata terang juga ada akhiran kata lah. Nah, kata lah ini artinya memberikan sebuah pemahaman mengenai penekanan. Jadi ada sesuatu yang ditekankan di sana, ya. Jadi bangkitlah itu ada sebuah tekanan, ada unsur teriakan, ada unsur penegasan di sana, ya. Jadi ini kalau kita baca, kita nggak bisa baca bangkitlah, cuman gitu udah nggak bisa, saudara. Jadi kita kalau membaca ini harus membuat sebuah penekanan di dalam hidup kita, bangkitlah. Jadi ada sebuah penggambaran mengenai perintah terhadap diri kita sendiri untuk kita bangkit, ya, untuk kita bangkit, ya. Beda, saudara, coba kalau punya anak lagi tidur, bangun. Rasanya itu belum ada sesuatu penekanan, karena belum ada penekanan biasanya anak asik tetap tidur, ya tak? Tapi coba ditambahkan dengan akhiranlah, bangunlah. Ada sebuah penekanan yang lebih keras, lebih kencang, dan lebih tegas di sana. Nah, jadi ini harus kita pahami, saudara. Kalau ada kata lah di belakang ini, artinya ada sebuah penegasan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Amin. Nah, penegasan ini berhubungan dengan apa? Karena berhubungan dengan kata terang ini, ya. Teranglah, ini juga ditegaskan, ya. Artinya begini, bahwa mungkin orang Kristen selama ini tertidur pulas atau setidak-tidaknya tidak bisa menjadi terang. Ya. Makanya ditekankan bangkitlah dan menjadi teranglah. Ada sebuah penekanan untuk kita menjadi terang. Begitu. Nah, kenapa ditekankan untuk menjadi terang? Maka kita kembali kepada ayat ini. Maka dikatakan di dalam ayat ini, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Ya. Seharusnya, saudara, kenapa kita disuruh bangkit dan menjadi terang? Sebab di dalam diri orang Kristen sudah ada terang dan kemuliaan Allah. Tapi kenapa masih ditekankan untuk bangkitlah? Berarti selama ini orang Kristen tidak menjadi terang. Amin. Saudara memahami kira-kira? Halo? Memahami di sini artinya yang saya harapkan adalah bahwa, oh iya juga ya. Jadi selama ini saya belum menjadi terang bagi lingkungan saya. Amin. Ya, jadi bukan hanya mengerti tentang apa yang saya jelaskan, tapi mengerti tentang hidup kita, bahwa oh iya, saya ini ternyata memang belum menjadi terang selama ini gitu. Ya, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang justru tidak menjadi terang melainkan menjadi ajang makian orang. Gitu loh. Ya. Oke, next. Nah, kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Nah, tadi sudah dijelaskan. Kenapa? Yang pertama tadi orang Kristen karena tidak menjadi terang, ya. Nah, ayatnya di sini kita lihat di dalam ayat yang keduanya ada sebuah alasan yang disampaikan di dalam kitab Yesaya 60 ini. Ya, kita baca 3, 2, 1. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ada dua alasan penting yang disampaikan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah
Karena kegelapan menutupi bumi. Nah, ya. Jadi karena kegelapan menutupi bumi, maka dibutuhkan terang. Ya. Saudara, karena kegelapan menutupi bumi, maka bumi ini tidak memahami tentang Allah yang pertama, yang kedua tidak memahami tentang kebenaran Allah. Jadi kebenaran di bumi ini adalah kebenaran berdasarkan aklamasi, berdasarkan demokrasi, berdasarkan suara terbanyak. Ya, kita sering kalau lagi membuat sebuah hukum biasanya karena tidak menemukan kata sepakat, lalu kita voting. Suara terbanyak menjadi landasannya, menjadi dasarnya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kebenaran tidak ditentukan oleh suara terkecil, tapi suara terbanyak. Itu karena ada dalam kegelapan. Tapi kalau kita berada di dalam terang Kristus, kalau dunia ini ada di dalam terang firman Allah, maka kebenaran tidak ditentukan oleh minoritas atau mayoritas, tapi kebenaran itu ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi kebenaran itu menjadi mutlak bukan karena minoritas dan mayoritas, bukan suara sedikit atau yang paling banyak, tetapi karena memang itu adalah kebenaran. Ya. Jadi kebenaran mutlak hanya ada dari surga milik Tuhan. Nah maka itu Alkitab katakan bangkitlah menjadi teranglah. Kenapa? Karena dunia ada dalam kegelapan. Lalu alasan yang kedua, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Karena dunia gelap, maka saudara bagi dunia ini, ya maka dunia ini kelam. Kelam dalam arti saudara tidak dapat melihat masa depan di dalam Tuhan. Ya. Masa depannya tidak dapat. Kenapa? Gelap. Ya namanya gelap, saudara ngelihat gimana sih? Coba kalau nggak percaya ini matiin lampu. Gelap saudara. Saudara nggak akan bisa melihat saya nggak bisa melihat saudara. Betul? Ya, jadi ada sebuah pemahaman yang sangat praktis dan simpel tentang ini. Ya, jadi artinya bahwa dunia bukan saja karena dalam kegelapan, tapi ia tidak bisa melihat ke depan. Ia tidak melihat masa depan dunia ini seperti apa. Maka tidak heran kalau dunia ini akhirnya banyak yang disampaikan di dalam kitab Amsal, mereka menyangka jalan itu lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena gelap. Karena kelam. Enggak kelihatan. Ya. Hidup meraba-raba. Ini benar enggak ya? Cobalah kita siapa tahu benar. Kayak gitu saudara. Ya. Nah berikutnya saudara, akhirnya alasan yang berikutnya lagi adalah, kenapa tidak mau lagi ini adalah, oh terpujilah Tuhan Yesus. Oke. Tenang. Udah, muncul, oke. Terang Tuhan terbit atasmu. Nah, jadi alasan berikutnya saudara, jadi alasan yang pertama tadi adalah karena kegelapan dan kekelaman. Alasan yang kedua adalah bahwa terang Tuhan telah terbit atasmu. Ya. Jadi dengan kata lain, ini yang salah saya punya kah? Enggak. Ya. Kemuliaannya nyata atasmu. Jadi begini, kalau kita ini lampu katakanlah lampu senter lah yang gampang itu. Lampu senter saudara, kita ini menjadi lampu senter yang tidak berguna. Ya, kenapa? Karena tidak di-on-kan atau on-off-nya enggak berfungsi. Lebih banyak off-nya daripada on-nya. Karena banyak off-nya, ya toh, dunia tidak diterangi. Padahal lampu, kita ini anggap lampu senter, kita punya sumber cahaya yang bisa menerangi dunia ini. Maka Alkitab katakan terang Tuhan terbit atasmu. Jadi kita ini sudah ada terang, sudah ada kemuliaan Allah yang semestinya jika terang itu di-on-kan,
diaktifkan, maka dunia harusnya mendapatkan terang itu. Jadi dunia ngerti tentang kebenaran Allah, dunia ngerti tentang siapa Allah yang benar itu. Dapat difahami Bapak Ibu sampai di sini? Kalau enggak saya turun pulang. Ya, oke, lanjut. Nah ini ya. Nah terus saudara, kata bangkit dalam bahasa Ibraninya atau tehumah, ya diterjemahkan dari bahasa Inggris rise yang mungkin artinya beberapa. Yang pertama, bangkit dari tidur. Ya. Jadi ada sebuah penekanan bangkit dari tidur. Mungkin banyak orang Kristen tertidur, itu tadi off-nya lebih banyak off daripada on-nya. Ya. Tidak berfungsi. Ya. Orang Kristen tidak berfungsi untuk menerangi dunia ini. Ya. Lalu yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Banyak orang Kristen terpuruk karena dosa-dosa, tidak segera bangkit. Akhirnya dunia menilai apa? Sama saja ternyata. Nah, coba. Tapi kalau orang Kristen saudara ketika terpuruk segera bangkit, saudara, dia berbalik dari segala dosa-dosanya, dunia akan melihat, beda ya. Tapi ketika kita ternyata sama dengan mereka, ya, artinya ya kita tidak bisa menerangi mereka, saudara. Kamu kok bisa sih dari keterpurukan langsung bangkit begitu? Karena Tuhan memerintahkan. Ya, yang kedua Pak, karena kita ini sudah memiliki terang itu. Ya. Yang ketiga, bangkit dari kegagalan. Ya. Bapak Ibu jangan tenggelam terus di dalam kegagalan. Karena bagi kita kegagalan itu hanyalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Sebentar lagi juga akan berhasil. Maka ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh diam di dalam kegagalan. Tapi kita harus punya kreativitas bagaimana bangkit dari kegagalan itu. Ya, berikutnya, bangkit dari kematian. Mungkin mati rohani. Ya, yaitu tadi. On off-nya tadi tidak berfungsi dengan baik. Lebih banyak off-nya. Ya. Ada satu peristiwa yang saya alami saudara. Jadi dulu saya ini suka diajak mancing oleh ayah saya. Jadi kalau mancing bukan tempat ke kolam atau enggak, tapi di sungai. Karena memang di kampung kita suka mancing di sungai. Karena sungai aja udah banyak ikannya saudara. Ya. Nah, tapi mancingnya karena bapak saya kerja saudara dari pagi sampai sore, mancingnya selalu malam. Jadi kita enggak pernah mancing pagi atau siang. Kita malam hari. Ya, kita berangkat gitu saudara. Saya pakai lampu senter. Ya. Saya waktu itu masih SD, dimulai diajak untuk mancing, yuk mancing saudara. Saya ingat mancing awal itu pas di sungai agak besar, tapi di atasnya itu kuburan umum begitu saudara. Dan itu kuburan masih jauh dari kampung saudara. Ya, jadi saudara bisa bayangkan malam hari ya di kuburan berdua sama ayah saya mancing. Ya, itu yang namanya suara macam-macam ada di sana saudara. Pas di atas saya gini. Ya, awalnya ayah saya dekatan ini, kamu sebelah situ, ke sini mancing saudara. Ya. Terus kemudian dari situ dulu ya, bapak mau agak ke sana dikit, agak jauh-jauh saudara. Ya ini juga berdiri juga sebenarnya saudara ya, karena macam-macam ada suara, buka-bu, gitu, saudara. Macam-macam di kuburan, ya jauh dari kampung saudara. Tapi saya dilatih untuk berani itu ya. Nah sedikit cerita saudara, setiap kita ini satu kali pulangnya, jadi kita pulang dari mancing itu kita jalan. Lewatin pepohonan bambu. Tidak ada hujan, tidak ada angin saudara. Ada salah satu pohon bambu itu yang tiba-tiba meliuk ke depan saya. Pas persis di depan kami berdua. Maju begitu. Terus kemudian balik lagi. Gitu. Dan tentu saja itu kan membuat kita kaget ya. Kaget dan sekaligus takut. Namanya juga masih kecil saudara. Langsung pegang tangan dari ayah saya saudara, lalu kemudian mencoba untuk segera menyalakan lampu senter itu. Saudara tahu, itu lampu senter itu seperti nggak bisa nyala saudara. Nggak bisa nyala saudara. Kok bisa ya?
Apa ditahan sama yang itu tadi? Gitu ya. Enggak saudara, saking takut dan groginya sebenarnya jadi on off-nya itu enggak pas gitu loh saudara. Ditekan-tekan gini tetap enggak bisa nyala. Ya, ini pengalaman seperti itu saudara. Jadi kadang-kadang dalam situasi tertentu kita mengalami mungkin kematian seperti itu. Ya, waktunya dinyalain enggak nyala. Maka kalau tahun ini gembala pembina katakan bangkit dan menjadi teranglah. Ini waktunya kita segera nyalakan lagi hidup kita. Amin. Kerohanian kita. Ya, oke. Nah, sedangkan kata menjadi terang, saudara, diterjemahkan dari kata bahasa Inggrisnya adalah sign yang bisa berarti yang pertama bersinar. Jadi sifat saudara ya, bersinar. Yang kedua bercahaya. Ya. Hendaklah terangmu bercahaya, ya, menerangi, jadi memberikan sesuatu yang lain dalam kehidupan kita, berdampak, ya, dan terakhir mempengaruhi. Jadi tidak ada terang yang tidak mempengaruhi, tidak ada terang yang tidak berdampak. Jadi dimanapun sebenarnya kita berada, kita memberikan dampak itu, ya. Oke, lanjut. Nah, menjadi terang itu identik untuk menunjuk pada benda-benda yang memiliki sifat terang. Jadi sebenarnya orang Kristen itu sudah memiliki sifat terang. Amin. Makanya ada perintah apa? Perintah apa? Jadilah garam dan terang. Kenapa? Karena sudah punya sifat terang. Ya, tadi terang Tuhan bercahaya atas kita, ya. Nah, digambarkan seperti pelita, umpama seperti pelita saudara ya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan ini, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Gitu. Jadi saya mendapat sebuah bayangan begini, bahwa mungkin selama ini orang Kristen itu menjadi pelita yang ditempatkan di bawah gantang. Ya, artinya tersembunyi, dan karena tersembunyi maka lingkup dampaknya kecil, hanya di sekitar gantang itu tadi, gitu. Tapi ketika ditaruh di atas kaki dian, maka dampaknya lebih luas untuk dapat menerangi lingkungannya. Pengaruhnya lebih luas untuk dapat mempengaruhi lingkungannya dibanding disimpan di bawah gantang tadi. Ya, di bawah gantang itu artinya gantang itu kalau di pemahaman dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Jalan setapak di sawah. Jalan setapak. Jadi pembatas petak sawah itu namanya gantang. Saudara, ya. Nah, disimpan di situ sehingga kalau ini yang paling bawah, maka sawah di atasnya enggak mendapatkan cahaya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa firman Tuhan katakan bahwa jadilah garam dan terang, ya, karena kita ini sebenarnya sudah ditaruh oleh Tuhan di atas kaki dian. Ya, hidup kita itu di atas kaki dian. Jadi sudah bisa bayangkan dampak daripada terang yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya luas sekali. Gitu, ya. Maka orang Kristen itu selalu jadi incaran di mana-mana, saudara. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi, untuk apa ditaruh di atas kaki dian? Supaya yang tersembunyi kelihatan, yang rahasia terbuka, gitu loh saudara. Ya, apa yang tersembunyi? Pemahaman mereka tentang Allah, pemahaman mereka tentang kebenaran itu masih mengikuti apa kata mereka. Ya, jadi kebenaran bagi dunia ini adalah kebenaran menurut mereka, bukan menurut Tuhan. Ya, karena kebenaran Tuhan adalah mutlak. Tapi kebenaran mereka bisa berubah-ubah. Ya. Bagaimana suara terbanyak. Hari ini bisa A,
besok suara terbanyaknya B berubah dari A menjadi B. Itu dunia, saudara. Makanya ketika kita ditaruh di atas kaki Dian, maka dunia itu akhirnya akan dapat melihat, saudara. Yang tersembunyi jadi kelihatan. Ya, jadi kelihatan. Yang rahasia jadi terang, tampak. Nggak ada lagi rahasia-rahasiaan. Ya. Kenapa? Masih terlalu banyak di dunia ini yang tersembunyi, saudara. Nah, itulah tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi terang. Supaya mereka mengerti. Amin, Bapak Ibu. Supaya mereka mengerti. Nah, pentingnya kita berkomunikasi dengan mereka. Pentingnya kita selalu bersama dengan mereka juga. Yang penting jangan kita justru yang digelapin oleh mereka. Tapi justru kita yang menerangi. Gitu. Kenapa kita bisa digelapin? Karena kita tidak berfungsi terang itu. Ya. Harusnya kita berfungsi. Terang hidup kita ini menjadi berfungsi. Dan orang akan melihat siapa kita. Dan orang akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dapat menyampaikan rahasia-rahasia tentang Allah. Ya. Satu kali saya ngobrol sama salah satu kepala departemen agama Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ya. Karena kita Bandung Barat belum punya departemen agama waktu itu, jadi masih menjadi satu dengan Cimahi. Sama seperti Polres juga masih menjadi satu dengan Cimahi kan ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama dia seorang ustadz juga, saudara. Jadi kita sharing karena sering ketemu ya di rumah salah satu sahabatnya dia dan juga sahabat saya namanya Pak Haji, saudara. Jadi akhirnya pertemuan itu membuat kami sering berkonsultasi. Ya, terutama yang Pak Ahmad ini, Pak Ustadz Ahmad ini, dia sering bertanya tentang ya awalnya Pak Pendeta, kalau sudah dakwah begitu, biasanya dikasih amplop enggak? Nah, ini mereka tanya. Amplop sih ada, cuman kadang enggak ada isinya. Gitu. Oh berarti sama ya, di kita juga kalau setelah dakwah juga dikasih amplop. Gitu. Iya sama, lah dari cerita itu mulai berkembang. Ya, Pak Pendeta, kalau sebenarnya orang Kristen boleh enggak sih cerai? Kalau menurut Alkitab sih tidak boleh. Tapi ada beberapa gereja yang mengizinkan. Loh, kok begitu? Ya karena mungkin gereja itu tidak menerapkan kebenaran Alkitab. Maka mengizinkan perceraian. Buktinya apa? Buktinya setelah cerai dia kawin lagi diberkati. Oh gitu ya. Akhirnya panjang saudara, kita termasuk tanya tentang Tritunggal ya, tentang Yesus itu benar Tuhan atau manusia. Nah ketika kita bisa menerangi orang tersebut, saudara, ya si Pak Ustadz ini bilang, oh gitu ya sebenarnya Tritunggal itu ya. Jadi Yesus itu kadang disebut anak, ya kadang disebut Allah Tuhan, itu karena itu. Sehingga dia bisa memahami, dan ketika dia bisa memahami saudara, dia langsung memberikan tawaran sama saya. Pak Pendeta, mau enggak saya daftarkan di Departemen Agama di bagian penyuluhan agama Kristen Protestan. Lah, saya bilang, emang enggak ada di sana? Ada, tapi enggak ngerti. Enggak ngerti gimana? Saya tanya itu enggak kayak seperti yang Pak Pendeta sampaikan itu. Dia ditanya itu ngalor ngidul jawabannya. Itu Pak Pendeta sampaikan kan enak ditangkap nih. Oh jadi memahami tentang Tritunggal itu begini. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan dan lain sebagainya. Jadi saya ngerti. Waduh, panggilan saya enggak untuk jadi pegawai negeri. Ya, Pak Jajang cocok saya ngelanjutin ya pegawai negerinya mestinya. Oh iya makanya justru ini kan pindah di Departemen Agama. Ya, saya bilang aduh punten Pak Ustadz, saya ini enggak punya
punya kapasitas jadi pegawai negeri, apalagi umurnya sudah sebentar lagi pensiun, masuk 3 tahun kerja langsung pensiun. Berapa kecil itu berapa gitu ya. Jadi saudara, pentingnya kita menjadi terang itu seperti itu. Amin. Ya. Jadi orang Kristen itu minimal kalau saudara tidak hafal Alkitab, ya kom masih jalankan kom? Masih ada Pak? Halo? Kayaknya sudah enggak ada ya. Di saya juga udah enggak ada saudara. Masalahnya ya saya terang-terang aja udah enggak ada yang tertarik masuk ikut kom. Sudah ya, kehidupan orientasi melayani udah enggak ada. Enggak lah Pak, ini mana? Ini aja pembinaan langsung aja Pak. Ya udah, jadi enggak pakai buku kom, pembinaan langsung. Tapi tetap saya ambil dari materi kom. Gitu. Ya di sana untuk pembinaan aja. Next ya Pak ya. Nah, jadi saudara, ini pentingnya kita ditempatkan di atas kaki Dian tadi, orang Kristen. Oke? Nah, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah, ini pentingnya. Jadi sebenarnya banyak orang Kristen yang memang pelitanya padam. Maka harus bangkit dan menjadi terang. Amin. Ya. Alkitab dengan tegas berkata, hendaklah pelitamu tetap menyala. Nah, orang Kristen itu pelitanya harus tetap menyala, saudara. Kenapa kita tidak bisa menerangi lingkungan kita? Kenapa kita tidak bisa mempengaruhi lingkungan kita? Karena pelita kita padam. Ya. Maka dibutuhkan pelita itu harus tetap menyala. Saya ingat dulu, zaman dulu waktu saya kecil, saudara, di kampung itu, kalau bulan Agustus, nah ini ya, di tempat di kampung saya itu semuanya bikin pintu gerbang itu gapura ya. Semua rumah bikin gapura di depan dari bambu, saudara. Kemudian yang paling atas itu dilobangin kecil-kecil gitu, diisi minyak lalu dimasukkan sumbu yang terbuat dari bambu juga. Ya, masukkan sehingga sepanjang malam dari mulai sore sampai besok pagi itu nyala terus. Dan itu dijaga. Sehingga suasana di kampung saya, saudara, kalau namanya bulan Agustus dulu, ya, itu ramenya enggak ketulungan. Terang, wah asik jalan-jalan seneng. Ya, anak-anak main sana terang, banyak lampu begitu saudara. Ya, walaupun lampu dari pelita dari bambu tadi, ya. Nah, beda kalau sekarang Agustus yang dipasang apa? Lampu apa? Lampu Natal. Ya, lampu Natal sekarang yang dipasang, ya. Kelap-kelip gitu, enggak terang, saudara. Dulu lebih keren, ya. Lebih keren dulu. Ini buat saya ini. Tapi yang untuk zaman anak-anak now zaman now, ya kayaknya udah enggak mengenal itu, ya. Enggak tahu di Majalaya gimana dulu, Pak? Zaman dulu, zaman bahala. Soreangnya, belum Majalaya. Soreang kumaha soreang enggak? Oh, saminya atau nuhan atau. Oke, ya. Nah, itu dibiarkan. Lalu pagi diisi lagi minyak, saudara, untuk malamnya. Jadi selama bulan Agustus itu pelita dijaga dengan baik untuk menyala. Dan zaman dulu kan perakiraan cuaca itu pasti bulan Agustus dijamin musim kemarau. Jadi pelita nggak akan mati, saudara, karena karena kena air hujan. Ya, nah seperti itu gambaran. Begitulah sebenarnya kehidupan kita, bagaimana supaya pelita kita ini tetap menyala. Gitu, ya. Nah, pelita tetap menyala itu sangat bergantung dengan apa, saudara? Dengan minyak. Ya, karena bergantung sekali dengan minyak. Oleh karena itu, bagaimana supaya pelita tetap nyala? Nyala pelita sangat bergantung dengan minyak. Sehingga harus memiliki cadangan minyak. Ya. Matius 25 tentang apa enggak ini? Menjadi gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Jadilah gadis yang bijaksana, menyediakan minyak. Supaya apa? Pelita tetap menyala, ya. Nah, jadi antara minyak dengan cahaya tidak bisa dipisahkan karena tanpa minyak pelita tidak akan menyala, dan karena tidak menyala maka tidak akan ada cahaya. Amin. Lanjut, gampang saudara ya. Nah,
minyak adalah tipologi atau lambang dari Roh Kudus. Nah, pasti ada ke sana, saudara. Pengkhotbah berkata begini, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini bicara apa? Pengurapan. Ya, makanya Pak Niko selalu menekankan di dalam ibadah itu harus ada hadirat Tuhan, ada pengurapan dan berbahasa roh. Kenapa harus pengurapan, saudara? Karena ini adalah minyak yang ada di kepala kita supaya pelita di dalam hidup kita itu selalu menyala. Jadi kalau pelita minyaknya banyak, maka dia akan bertahan terus menyala dan menyala dan menyala. Maka jangan tinggalkan hari Minggu. Amin. Halo. Pak, Minggu ada arisan. Enggak lah, arisan mah siang. Ya, datang ke gereja heula. Ibadah heula. Ini ya, bahasa Sunda logat Jawa. Ya, gitu saudara. Ya, jadi jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Akibat tidak ada minyak, saudara tidak bisa menyala, tidak bisa bercahaya. Ya, nih, setiap orang percaya harus selalu penuh Roh Kudus. Sebab dengan penuh Roh Kudus, orang apa? Orang percaya kan? Orang percaya yang pertama akan menjadi terang. Amin. Ya, jadi pasti berbeda orang yang selalu penuh Roh Kudus dengan orang yang selalu penuh Roh Kudus pasti berbeda. Tapi udah nggak ada ya sekarang Roh Kudus ya. Emang dari dulu ada gitu? Halo, bapak-bapak? Kok langsung diam, singgung rokok gitu aja kok ngambek loh. Nggak usah ngambek saudara, biasa aja lagi ya. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah penuh Roh Kudus, penuh dengan urapan Allah, penuh dengan minyak saudara, kita akan menjadi terang. Ya, lingkungan kita akan menjadi terang. Sehingga ketika kita bergaul dengan orang yang tidak seiman, bergaul dengan tukang judi, kita tidak akan terjebak menjadi seorang penjudi. Saudara bergaul dengan, mohon maaf, PKS tahu tak? Partai? PSK, KS. Ya, kita tidak akan terbawa dengan semacam itu, saudara. Kenapa? Karena kita menerangi. Haleluya. Oh, waktunya habis itu, saudara. Kenapa bisa habis ya Pak ya? Wah, oke, yuk kita berdoa. Haleluya. Mana musiknya? Haleluya. Ya. Saya terjebak dengan jam di tempat saya, saudara. Ya, biasa saya jam 9, 2 jam ibadah di sana. Ya, ya. Loh, gimana sih? Halo? Tadi bermasalah gangguan Pak. Oh, gangguan teknis. Lanjut atau enggak ini? Lanjut lah, dikit lagi lah ya. Setelah ini apa sih? Ya. Oke, yang kedua, musik tetap di sini, jangan lari dari kenyataan. Ya. Oke, yang kedua, karena penuh Roh Kudus kita akan bercahaya, glow. Ya. Jadi orang melihat hidup kita. Lalu berdampak. Ya. Itu berdampak di sini bukan berdampak negatif, tapi berdampak positif, yang membawa dampak yang positif. Yang terakhir bisa mempengaruhi influence, ya, mempengaruhi lingkungan kita, terbawa, saudara. Ya, inilah tugas kita orang yang percaya loh. Kalau percaya nggak percaya, habis benar kan?